It's a sunrise in my soul. Ooh, it's about time I let go. Halo, nama saya Riko. Saya dari Jakarta, gede dan besar. Saya besar di sini. I'm a big fan of anime. Ini yang lagi saya pegang salah satu teman saya. Aslinya sebenarnya dari Afrika, cuma sudah banyak ditakarkan dan yang ini dulu indukannya saya import. Di situ ya, dan ini umurnya sekarang sekitar 1 tahun lebih. Dan ini namanya Scarlet. Dia jenisnya ini Fennec Fox atau rubah Phoenix atau Vulcan Zebra. Dia rubah terkecil di dunia, rubah terkecil di dunia. Makannya apa aja sebenarnya, makan serangga juga, daging, buah-buahan, akar-akaran, hampir semuanya dia bisa makan. Oh, wildcat. Cocok, tapi kalau misalkan mau lebih bagus bulunya sama aja kayak kita piara anjing pada umumnya atau piara kucing pada umumnya, dia akan lebih bagus bulunya itu kalau kita pelihara pakai aircon. Yang penting udaranya cukup sejuk, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri sebenarnya nggak pakai AC pun nggak apa-apa, cuma akan efeknya pasti berbeda sama yang pakai aircon atau pakai AC, pasti bulunya lebih tebal. Kita butuh space, sebenarnya sih dia butuh space, nggak perlu gede-gede banget. Kalau untuk tempatnya sebenarnya nggak usah terlalu besar karena dia maksimal besarnya itu cuma ukuran anjing chihuahua. Dia tidak perlu space terlalu besar, yang penting sering diajak main aja sih. Untuk anak-anak dia sih friendly, cuma kalau misalkan obat buat orang yang nggak terlalu kenal, biasanya dia nggak terlalu mau di handling. Kalau untuk orang yang nggak kenal, dan sebenarnya jujur aja untuk Fennec Fox mereka tidak terlalu suka di handling karena mereka lebih suka lari-lari main-main. Taruh dulu, soalnya memang untuk jenis Fox itu sendiri mereka nggak terlalu suka di handling terlalu lama, makanya tadi gue taruh kurang lebih mirip sama kucing begal, jadi mereka suka di handling maximum like 10 minutes gitu kan, ya bukan gitu. Kalau untuk Fennec Fox sendiri dia sama seperti anjing, itu bisa sampai 12 sampai 15 tahun. Oke, jadi kalau misalkan untuk Fennec Fox sendiri itu kuncinya satu, dia di taurin. Lebih mirip agak sistemnya ke kucing sih, energinya dari taurin dibandingkan yang kucing biasa ya. Jadi mereka tetap wajib makan daging. Kalau saya sendiri sehari saya kasih makan 2 kali. Pagi itu saya kasih daging quail atau daging burung puyuh biasanya, yang mince boleh, kadang-kadang bisa ganti juga pakai daging ayam atau daging sapi, tapi sebenarnya yang paling bagus itu dia sebenarnya rodent atau kayak daging tikus. Kalau di alamnya sih dia makan tikus, tapi kalau kita piara di sini dia lebih butuh taurin tinggi, jadi saya pilih paling bagus itu untuk taurin yang paling tinggi quail atau burung puyuh. Kalau buah-buahan untuk sorenya. Oke. Oke, kalau untuk karakteristik si Fennec Fox ini sendiri sih sama aja kayak manusia dan sama aja kayak hewan-hewan lainnya ya pada umumnya. Nggak ada perbedaan khusus dari jantan atau betinanya. Cuma biasanya kalau jantan biasanya memang sedikit lebih alfa, mereka lebih jagain makanan, contohnya kayak gitu aja sih. Tapi kalau untuk karakter khusus ada bedanya sih nggak beda jauh, sama aja. Oke-okean sih, tergantung enak sama nakal ya, diam gitu kan. Gitu. Memungkinkan, tapi tidak semudah dia. Jadi tetap mau gimana pun namanya Fox, mereka hewan liar yang jadikan hewan peliharaan. Intinya satu, sabar. Jadi sebenarnya ada yang bilang katanya, contohnya ya paling gampangnya saya. Contohnya paling gampang tuh kayak banyak yang bilang Fennec Fox itu tidak bisa di potty train. Tapi setelah saya beberapa lama melihara, saya baru tahu ada beberapa kuncinya. Contohnya kayak kita bikin bau atau spot di titik yang
kita mau dia pipis atau pup, jadi bisa pakai underpad yang kayak alas pokok yang tinggal Iya. buang sekali itu. Mau di underpad bisa atau di litter box bisa diajarin. Tapi itu kuncinya dari umur 1 sampai 3 bulan. Setelah lewat 3 bulan bisa, cuma akan jauh lebih susah dibandingkan kita train dia dari Kecil. kit. Kit itu sebutan untuk Fennec Fox. Iya. Baby untuk Fox baby kita bilangnya kit. Gitu. Oh. Kalau yang di dalam sih udah jujur aja udah puji Tuhan udah pada terlatih. Cuma yang pas awal-awal miara karena saya belum tahu, jadi lumayan berantakan yang indukan-indukan sebelumnya. Tapi kalau yang anak-anakan sekarang sih udah aman sih. 2 tahun belakangan ini sudah aman semua. Itu kan kayak yang di teman-teman saya juga semuanya udah tahu sih. Kit. Kalau untuk trik kayak sit, stay kayak gitu-gitu untuk nyuruh mereka stay itu sebenarnya susah banget. Tapi biasanya kayak sit atau shake hand atau high five gitu masih memungkinkan. Tapi kalau untuk yang apa namanya trik-trik yang susah-susah sih kayak sih saya belum pernah lihat ya kayak gitu. Sulitnya. Ya. Kalau untuk penyakitnya sendiri sih karena sistem badannya mereka sebenarnya lebih ke keluarga anjing. Biasanya itu penyakitnya distemper, parvo sama kayak anjing aja. Cuma itu kan bisa ditanggulangin pakai vaksin. Vaksin. Ya kan? Distemper, parvo, rabies ya kan kita bisa pakai vaksin. Tapi kalau untuk penyakit yang paling sering karena Fennec Fox bulunya cukup tebal dan aslinya di alamnya itu mereka kering karena di Indonesia lembab, itu biasanya di kulit sih. Biasanya di kulit. Kalau misalkan kotor terus dia gitu lembab kena Jamur. kotoran jamur. Ya itu udah umum lah ya, kita pelihara anjing kucing juga paling sering kena itu penyakit ya jamur. Karena lembab di Indonesia. Sama kayak anjing, kurang lebih. Oke. Kalau tips saya untuk memelihara Fennec Fox, pertama yang harus siapkan harus siap bersabar karena mereka pasti bakal rusak sama kayak kita piara anjing aja suka gigit-gigit barang. Habis itu ada suka satu lagi Fox, kalau pernah melihat film kartun Dora ya, mereka suka mencuri Fox ya kan. Nah itu betul sekali karena mereka suka nyolong. Jadi apapun yang mereka suka, kayak contohnya barang-barang yang kecil yang shiny kayak kunci, terus headset portable yang kecil-kecil kayak gitu, mereka suka, mereka akan colong, mereka akan curi, mereka akan sembunyikan di satu tempat. Itu secret stash-nya dia, jadi kayak otak simpenannya dia akan umpetin di mana. Nah, kalau misalkan mereka percaya sama ownernya, mereka akan kasih tahu mereka ngumpetinnya di mana. Itu salah satunya. Atau kalau misalkan dia suka, dia bisa anterin kasih ke kita, kayak gitu. Oke. Terus siapkan mental, harus sabar. Terus udah kayak gitu space, harus waktu sih paling penting sih. Soalnya mau gimana pun exotic animals mereka nggak cuma yang kayak anjing tuh ngeletakin, mereka bisa kapanpun bisa lu panggil gitu. Kalau untuk wild animals mereka nggak bakal bisa ngebohongin. Jadi kita butuh waktu sih dan kesabaran. Oke. Halo, saya Enrico, salam lestari, tetap selamatkan satwa Indonesia.